Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, berkenaan dengan hadis kebolehan untuk makan sahur meskipun azan itu sudah berkumandang, telah kami sampaikan bahwasanya makna yang tepat dan makna yang kami pilih adalah makna bahwasanya azan tersebut adalah azan yang kedua. Artinya sudah terbit fajar sekalipun itu masih ada rukhsah, masih ada keringanan untuk kebolehan makan sahur. Nah, kalau hanya pemahaman yang sampai ini saja mungkin kurang lengkap ya. Jadi untuk kelengkapannya mari kita lihat bagaimana sih para salaf dahulu makan sahurnya. Siapa sih para salaf? Para salaf itu ya generasi yang bersama dengan Nabi SAW. Bagaimana mereka makan sahur pada saat itu. Nah, di antara riwayat yang menceritakan bagaimana makan sahurnya para sahabat setelah Nabi SAW wafat adalah riwayat athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Jadi riwayat ini diriwayatkan dari Salim ibn Ubaid. Salim ibn Ubaid ini salah seorang sahabat Nabi yang junior. Ketika itu berada bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam bilik kamarnya. Kuntu fi hijri Abi Bakrin As-Siddiq. Suatu ketika aku bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam hijrnya, di dalam biliknya. Fasalla dzata lailatin masyaallah. Beliau melaksanakan sholat malam pada saat itu dengan jumlah rakaat yang beliau sanggup melaksanakan dan Allah takdirkan beliau sanggup melaksanakannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan ukhruj fanzur hal tala'al fajru. Dia memerintahkan diriku untuk keluar, lihat fajar udah terbit belum, gitu kan? Fa kharajtu, keluarlah Salim bin Ubaid tadi memeriksa. Tsumma raja'tu, kemudian kembali lagi. Fa qultu, maka aku katakan qadir tafa'a fis sama'i abyad. Sudah keluar fajarnya itu abyad, menjulang tinggi ke atas, irtafa'a, jadi menjulang tinggi ke atas. Keluar fajarnya menjulang tinggi ke atas, warna putih. Ini yang disebut dengan fajar kadzib. Fajar kadzib ini waktu subuh belum masuk. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Fasalla masyaallah, maka beliau melanjutkan sholatnya. Sholat malamnya masih dilanjutkan. Tsumma qala ukhruj. Maka Abu Bakar setelah beberapa rakaat sholat menyuruh kembali kepada Salim bin Ubaid, ngapain? Ukhruj fanzur hal tala'al fajr. Lihat apakah fajar itu sudah terbit, gitu kan? Fa kharajtu tsumma raja'tu. Aku keluar dan aku kembali lagi. Fa qultu laqad i'tarada fis sama'i ahmar. Maka aku dapati sudah membentang di atas langit itu, fajarnya membentang seperti ini ya. Warnanya itu apa? Ahmar, sudah ada bercak sinar merah. Jadi fajar itu awal mulanya fajar shodiq yang masuknya waktu subuh itu membentang, warnanya putih, semakin lama nanti semakin biru, pada lapisan bawah nanti mulai muncul merah, gitu kan. Ini yang disebut oleh Salim bin Ubaid itu. Jadi muncul garis merah di bawahnya, kemudian yang atas putih ke arah biru gitu. Terus berlanjut seperti itu. Nah, ini warna merahnya sudah keluar. Ketika fajar ini sudah membentang, ada warna merahnya sudah keluar, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan apa? Hital an, ini dia sekarang, kata Abu Bakar. Fa ablighni sahuri. Tolong hidangkan makan sahurku. Coba lihat di sini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an baru memulai makan sahurnya saat kapan? Saat fajar shodiq itu sudah terbit. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya rukhsah ini berlaku. Jadi rukhsah untuk makan sahur pada saat kumandang azan subuh itu enggak serta-merta terhenti, enggak, masih berlanjut. Nah, maka adanya rukhsah ini berdasarkan hadis Nabi yang Hasan tadi, kemudian dari asarnya Abu Bakar yang sahih ini, dan nanti ada banyak lagi para sahabat yang lain selain Abu Bakar. Diriwayatkan pula dari Hudzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan pula dari Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ali ibn Abi Thalib, bahwasanya mereka itu
melakukan makan sahurnya itu di dekat-dekat waktu setelah fajar subuh itu terbit dan sebelum nanti diiqomahkan iqomah subuh. Nah, iqomah untuk salat subuh belum dikumandangkan, mereka masih menyempatkan diri untuk makan sahur. Maka sunnah ini, sunnah Nabi yang tadi, dan kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat ini menunjukkan kepada kita kebolehan yang demikian, dan ini solusi bagi mereka yang mungkin bangunnya itu kesiangan, tidak bangun kecuali mendengar azan subuh, masih dengar azan subuh begitu, oh nggak sempat sahur, udah makan saja. Boleh makan insya Allah biidznillah sesuai dengan hajatnya sampai nanti dikumandangkan iqomah salat subuh. Jadi seperti itu kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.